Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan bagian dari materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini merupakan materi pertama yang kalian pelajari di kelas 10 pada mata pelajaran matematika wajib. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep nilai mutlak. Selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan definisi nilai mutlak. Kemudian, siswa dapat menentukan nilai dari bentuk nilai mutlak, serta siswa dapat menyelesaikan operasi aljabar pada nilai mutlak. Kita bahas dari bagaimana sih simbol nilai mutlak itu. Nilai mutlak biasanya disimbolkan seperti ini. Seperti garis ya, jadi dikurung dengan garis lurus. Nah, ini dibacanya adalah mutlak X atau bisa juga mutlak dari nilai X. Adapun pengertian dari nilai mutlak, jika kita lihat berdasarkan konsep jarak, ya, nilai mutlak bisa diartikan sebagai jarak suatu bilangan terhadap titik asal. Nah, titik asal yang dimaksud di sini adalah titik 0 pada garis bilangan. Misalnya di sini kita punya mutlak X. Ini artinya adalah jaraknya X pada 0 ya, atau jaraknya X ke 0 pada garis bilangan. Untuk lebih memahami, kita coba lihat contoh di sini. Misalnya kita punya mutlak negatif 4. Mutlak negatif 4 ini artinya adalah jarak negatif 4 ke 0. Jika negatif 4 ini kita gambarkan pada garis bilangan, ini titik asalnya atau titik 0. Kemudian untuk negatif kan bilangannya ke kiri ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kalau kita lihat jarak negatif 4 ke 0, kita lihat berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata jarak dari negatif 4 ke 0 itu adalah 4 satuan. Selanjutnya, mutlak 4. Mutlak 4 artinya adalah jarak 4 ke 0. Kita coba lihat pada garis bilangan, ini titik asalnya 0, kemudian kalau positif kan ke kanan ya, 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat jaraknya 4 ke 0, itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jaraknya mutlak 4 itu artinya 4 satuan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan kalau mutlak negatif 4 itu artinya sama dengan 4. Kemudian kalau mutlak 4 itu nilainya juga sama dengan 4. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah definisi nilai mutlak. Nilai mutlak bisa didefinisikan mutlak X itu sama dengan X jika X-nya ini lebih besar sama dengan 0, kemudian mutlak X ini sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sekarang kita lihat contohnya di sini, mutlak 7. Kalau kita lihat 7, ini kan angkanya, bilangannya lebih besar sama dengan 0 ya. Karena 7 ini lebih besar sama dengan 0, berarti nilainya itu adalah X. Berarti mutlak dari 7 itu adalah 7. Ya, karena 7 ini lebih besar dari 0. Sekarang kita perhatikan lagi. Negatif 8. Negatif 8 ini adalah bilangan yang kurang dari 0. Nah, ketika kita punya nilai X yang kurang dari 0, maka nilai mutlak itu didefinisikan
negatif X. Jadi bentuk negatifnya. Berarti kita tuliskan negatif X-nya di sini adalah negatif 8. Sehingga nilai dari mutlak negatif 8 itu adalah 8. Karena di sini negatif-negatif ya, menjadi positif. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi aljabar pada nilai mutlak. Untuk menyelesaikan operasi aljabar pada nilai mutlak, di sini kita harus menghilangkan dulu atau menyelesaikan dulu nilai mutlaknya. Baru bisa dijumlahkan, dikurangi, atau dikali. Kita coba ya. Nah, jadi di sini mutlak negatif 3 itu nilainya adalah 3. Ditambah mutlak 2, ini nilainya adalah 2. Dikurangi mutlak negatif 10, itu nilainya adalah 10. Sehingga karena nilai mutlaknya sudah hilang atau sudah tidak ada, bisa langsung kita jumlahkan atau kurangi. 3 ditambah 2, 5. 5 dikurangi 10, itu negatif 5. Ya. Jadi kita tulis 5 dikurangi 10. Atau sama dengan negatif 5. Semoga bisa dipahami ya untuk contoh yang pertama. Sekarang kita coba bahas contoh yang kedua. Sama seperti contoh yang pertama. Kita tuliskan di sini 2. Nah, kita cari mutlak dari negatif 5 itu berapa? Mutlak dari negatif 5 itu adalah 5. Ditambah mutlak 7, itu nilainya sama dengan 7. Dikurangi 3, dikalikan mutlak negatif 1, itu nilainya sama dengan 1. Karena nilai mutlaknya sudah tidak ada, berarti boleh kita kalikan atau jumlahkan. 2 dikali 5, 10. Ditambah 7, dikurangi 3 kali 1, itu 3. 10 tambah 7, 17. Dikurangi 3, itu sama dengan berapa? 14. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Di sini 6 dikurangi mutlak 7 dikurangi 9 ditambah 4 kali 2 ditambah mutlak negatif 6. 6 ini kan tidak ada tanda mutlaknya ya, jadi kita tulis saja 6, kemudian dikurangi. Nah, ini bisa kita kurangi dulu yang di dalam tanda mutlak ini. Jadi 7 dikurangi 9 itu berapa? Negatif 2. Sehingga mutlak 7 dikurang 9 bisa kita tulis mutlak negatif 2. Ditambah 4 kali 2 ditambah mutlak negatif 6 itu nilainya adalah 6. Kita tulis lagi, masih ada nilai mutlak ya. 6 dikurangi mutlak negatif 2 itu nilainya 2 ditambah 4 kali 2 tambah 6 itu 8. Sehingga hasilnya 6 dikurangi 2 itu 6 dikurangi 2 ditambah 4 kali 8, 32. Nah, tinggal kita jumlahkan aja dan kurangi. 6 kurang 2 itu 4, ya. Kemudian ditambah 32, jadinya 36. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 4, ya. Nomor 4, di sini kita bisa tulis 4, sama seperti di nomor 3 tadi. Kita cari dulu 5 pangkat 2 itu 25 dikurangi 2 pangkat 2 itu 4 ya. Dikurangi 5 mutlak 3 ditambah 2 pangkat 2 negatif 2 pangkat 2 itu 4. Sama seperti tadi kita selesaikan dulu yang di dalam operasi yang di dalam nilai mutlak. Sehingga diperoleh 4 dikali 25 kurang 4 itu 21. Dikurangi 5, 3 tambah 4 itu 7.
Nah, sekarang kita tulis 4 dikali mutlak 21 itu nilainya sama dengan 21. Dikurangi 5 dikali mutlak 7 itu nilainya 7. 4 kali 21 itu 84. Dikurangi 5 kali 7 itu 35. Kita hitung. 84 kurangi 35, 14 kurang 5, 9, 7 kurang 3, 4. Sehingga hasilnya adalah 49. Ya. Selanjutnya, dua contoh terakhir untuk contoh nomor 5, pembagian ya. Nah, di sini untuk pembagian sama, kita selesaikan dulu yang ini. Mutlak 10 dibagi mutlak 10 dibagi negatif 2 itu negatif 5. Karena positif dibagi negatif kan hasilnya negatif ya. Ditambah negatif 6, mutlak negatif 6 itu nilainya 6 per 2. Mutlak negatif 5 itu nilainya sama dengan 5, ditambah 6 bagi 2 itu 3. Sehingga 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Untuk contoh soal yang terakhir, di sini ada mutlak 1 per 2 min akar 5. Nah, ingat nilai mutlak itu kan artinya kita tinggal ambil nilai yang di dalam kurung ini aja ya, dalam bentuk positifnya. Berarti 1 per 2 min akar 5. Nah, ingat ketika di SMP kita sudah belajar bentuk akar, ya. Penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar, sehingga ini harus kita kalikan sekawannya. Sekawan dari 2 min akar 5 adalah 2 plus akar 5 per 2 plus akar 5. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan. 1 dikali 2 plus akar 5, hasilnya tetap ya, 2 plus akar 5 per, nah di sini 2 kali 2, 4. 2 kali plus akar 5 plus 2 akar 5. Min akar 5 dikali 2 jadinya min 2 akar 5. Min akar 5 dikali plus akar 5 hasilnya min 5. Ini bisa disederhanakan sehingga hasilnya 2 plus akar 5 per 4 dikurangi negatif 5, negatif 1. Atau bisa kita tuliskan negatif 2, negatif 5. Karena negatif satunya kita kalikan sini ya. Oke. Atau ya, untuk lebih mudah menghitung 2 min akar 5 dikali 2 plus akar 5, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi kita ingat, ketika kita punya bentuk A min B dikali A plus B, ini nilainya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti ketika kita punya 2 min akar 5 dikali 2 plus akar 5, berarti hasilnya 2 kuadrat min akar 5 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, akar 5 kuadrat itu 5, atau sama dengan negatif 1. Jadi lebih cepat ya daripada kita menjabarkan ini. Oke? Nah, sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.